Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dinyalakan kameranya? Terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena di masa pandemi seperti ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar meskipun dalam keadaan daring, meskipun pembelajarannya secara daring, kita hanya bisa bertatap wajah dan belajar secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Untuk pertemuan kali ini, di sini kita akan membahas tentang materi yaitu pemanasan global. Di sini kita sudah sama-sama tahu ya bahwa bumi kita ini sudah panas. Kita sudah sama-sama merasakan bahwa bumi kita sudah semakin panas, semakin hari semakin panas. Hal ini terjadi karena di atmosfer bumi ini terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Di antaranya yaitu ada siklus air, ada karbon dioksida, dan ada metana. Gas-gas tersebut merupakan beberapa bagian penting yang ada di dalamnya, yang ada di dalam gas-gas rumah kaca alami. Karena jika tanpa adanya gas-gas tersebut, maka bumi kita akan menjadi dingin, akan menjadi sangat dingin karena tidak ada gas-gas alami dari rumah kaca sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemanasan global, kita akan yang pertama membahas tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri di sini merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi ini akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap dan kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Dengan demikian, bumi akan tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Itu penyebab kenapa sekarang bumi kita semakin hari semakin panas, itu karena ada suhu bumi yang semakin meningkat. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini bahwa ini bukan gambar dari efek rumah kaca. Di sini ada panas matahari yang merambat melalui atmosfer. Untuk panas matahari ini sebagian diserap oleh bumi dan lalu memanasinya atau menghangatkan bumi. Lalu ada panas matahari yang diserap dan ada sebagian yang dipantulkan kembali oleh bumi. Sebagian panas yang dipantulkan oleh bumi ini diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga akan menahan panas keluar dari atmosfer. Untuk panas matahari sebagian yang dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Ini kita bisa lihat siklus atau gambaran dari efek rumah kaca. Untuk selanjutnya, kita akan membahas global warming. Di Indonesia sendiri, kita sudah mengetahui bahwa ada 2 musim. Yang pertama yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau sendiri terjadi pada bulan Mei sampai dengan September. Untuk musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Tetapi apakah kalian pernah mengamati bahwa akhir-akhir ini untuk perubahan musim sudah tidak menentu. Jadi tidak melulu tidak melulu perubahan musim itu terjadi pada bulan yang seperti halnya kemarau terjadi di Mei sampai September, itu sudah tidak menentu. Apakah kalian pernah mengamati hal tersebut? Atau kalian
ya tidak peduli gitu ya, atau mungkin tidak tahu bahwa ini loh kok tiba-tiba udah musim penghujan, udah musim kemarau gitu, tidak mengamati. Dan juga apakah kalian pernah dengar yaitu peristiwa turunnya salju di Arab dan juga ada peristiwa matahari yang muncul di Cina ketika pada musim salju. Hal itu kenapa bisa terjadi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kita akan bahas di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang global warming. Di sini sudah tahu ya, global warming itu merupakan pemanasan global. Biasa disebut dengan pemanasan global, ini merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi di sini untuk suhu di bumi meningkat dan menyebabkan bumi menjadi panas. Kenaikan suhu secara global ini diperkirakan dapat memicu beberapa perubahan dalam kehidupan di bumi. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan cuaca yang ekstrim dan dapat menaikkan tinggi permukaan laut. Selain itu, pengaruh dari global warming ini sendiri juga dapat dilihat dari punahnya beberapa hewan serta memiliki pengaruh terhadap hasil pertanian dan hilangnya gletser. Untuk pemanasan global sendiri ini sangat memerlukan penanganan dalam pencegahannya. Jadi di sini kita sangat diperlukan peran kita untuk bisa menangani, mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak dari pemanasan global ini. Karena salah satu penyebab dari pemanasan global ini adalah penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat karena adanya peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Untuk itu, konsumsi total bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak bumi di dunia ini meningkat sekitar 1% per tahun. Jadi, langkah-langkah yang akan dilakukan atau yang sedang didiskusikan saat ini tidak ada yang dapat mencegah pemanasan global di masa depan. Ini merupakan tantangan untuk kita dapat mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah agar tidak tidak memberikan efek yang besar dalam perubahan iklim di masa depan. Untuk pemanasan global sendiri ini memberikan dampak yang sangat luas dan dapat mempengaruhi kehidupan makhluk di bumi. Untuk kehidupan seluruh makhluk, jadi di sini semua kehidupan di muka bumi akan terkena dampak dari pemanasan global ini. Entah itu kehidupan dari manusia, entah dari hewan dan tumbuhan. Dampak pemanasan global ini dapat terjadi dari berbagai penyebab tingkah laku manusia. Di sini kenapa dikatakan tingkah laku manusia? Karena tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak mengenal batas. Di sini bisa dikatakan manusia tidak peduli lingkungan. Mereka menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Jadi akan menyebabkan pemanasan global yang semakin meningkat. Sebenarnya pemanasan global ini sudah lama terjadi. Dan jika dilihat dari gejala-gejala yang ditimbulkan, ini dapat dilihat dari berbagai perubahan-perubahan yang tidak biasa seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu bisa menyebabkan suhu bumi yang tinggi, juga menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu, bahkan ada peristiwa yang di luar sana seperti adanya kemunculan matahari ketika musim salju, serta adanya turunnya salju di Arab Saudi. Itu merupakan dampak nyata dari pemanasan global atau global warming. Di sini
kita lihat dampak global warming yang lebih nyata, yaitu temperatur bumi yang semakin tinggi. Untuk temperatur bumi yang semakin tinggi ini, di sebagian wilayah tinggi, maksudnya di sebagian wilayah ada yang temperaturnya tinggi dan sebagian wilayah itu tidak tinggi. Jadi suhu di bumi itu tidak merata begitu. Untuk selanjutnya yang kedua itu adanya tingginya temperatur bumi. Untuk temperatur bumi sendiri ini menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi untuk masing-masing wilayah ini akan bervariasi, beberapa akan menjadi basah dan beberapa daerah menjadi kering. Di sini adanya temperatur yang tidak sama untuk setiap daerah. Yang ketiga yaitu mencairnya es di daerah kutub. Di sini akan menyebabkan kadar air laut meningkat. Ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan tingginya air laut. Begitu pula dapat menyebabkan daratan pantai yang landai, maka akan mengalami penggenangan air. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hilangnya terumbu karang. Di sini sudah terdapat laporan bahwa terumbu karang dalam kondisi terburuk. Populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa sudah banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima yaitu kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian di sini, penelitian yang sudah dipublikasikan dalam Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta jenis spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin tersebar luas dan daftar spesies yang terancam punah ini terus berkembang dan terus bertambah. Untuk selanjutnya ada kegagalan panen secara besar-besaran. Di sini menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau akan mengalami kelaparan akibat perubahan iklim yang kurun dalam 100 tahun. Maksudnya di sini kegagalan panen besar-besaran ini terjadi karena adanya iklim yang buruk, perubahan iklim yang tidak menentu atau tidak baik. Jadi kita memang harus sangat-sangat menjaga bumi kita agar tidak merusaknya, maka kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan kita. Untuk selanjutnya, dampak global warming selanjutnya yaitu ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini merupakan salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai dengan 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini yang melindungi manusia dari bahaya sinar ultraviolet atau biasa disebut dengan sinar UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan dan hal ini sudah terjadi sejak lama, yaitu terjadi penipisan sejak tahun 1970. Selanjutnya yaitu ada usaha penanggulangan pemanasan global. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa penyebab terjadinya pemanasan global yaitu karena karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas kita akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara.
maka akan terjadi kerusakan lapisan ozon. Untuk kerusakan lapisan ozon ini merupakan salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada mungkin yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tentang pengertian, dampak, dan penyebabnya. Baik, jika belum ada akan Ibu lanjutkan ke usaha penanggulangannya. Yang pertama yaitu dalam usaha penanggulangan pemanasan global, yang pertama yaitu kita harus menggunakan energi terbarukan. Di sini kita dituntut untuk menggunakan energi terbarukan dan kita sebisa mungkin harus bisa mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, yaitu kita harus bisa mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Di sini kita harus bisa mengganti produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons dengan produk yang ramah lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan kita. Selanjutnya yaitu ada mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Jadi di sini kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan tetap menjaga lingkungan yang hijau dengan melakukan penghijauan, tidak melakukan penebangan secara liar. Jadi kita harus tetap menjaga alam kita tetap hijau untuk mengurangi dampak dari pemanasan global ini. Karena jika bumi kita hijau, hal ini juga akan memberikan efek yang baik untuk kita, akan memberikan oksigen untuk kita, serta akan memberikan efek lebih dingin. Karena jika tanah atau bumi kita kering, akan semakin merasakan panas. Jadi kita harus bisa selalu melakukan kegiatan penghijauan. Karena menurut penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari pengendara mobil selama 1 tahun. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan meminta kalian untuk merangkum materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Untuk kolom pengumpulannya sudah Ibu berikan nanti di Google Classroom. Jadi kalian tugasnya hari ini yaitu merangkum materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk deadline-nya atau tenggat pengumpulannya hari ini jam 4. Langsung dikumpulkan di kolom pengumpulan Google Classroom. Untuk tugas selanjutnya, yaitu tentang Ibu sudah membuat LKS untuk kalian kerjakan. Di sini LKS-nya sudah Ibu berikan, yaitu kalian akan mencari dampak dan cara penanggulangan, serta kalian di sini diminta untuk membuat siklus pemanasan global dengan sekreatif kalian. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, maka kalian akan membuat siklus pemanasan global sesuai kreativitas kalian. Untuk LKS-nya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Untuk pengumpulannya, kalian akan dikasih waktu sampai
ke sebelum pertemuan minggu selanjutnya. Jadi tugas kalian hari ini adalah merangkum materi yang sudah disampaikan tadi untuk dikumpulkan hari ini. Dan untuk LKS-nya dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Baik, ini sudah jelas ya, tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan deadline pengumpulan atau tenggat pengumpulannya diperhatikan agar pengumpulan tidak telat. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat dalam pembelajaran meskipun secara daring, tetapi semoga ilmunya tetap bermanfaat dan kita sama-sama menjaga kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.